Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Digisters, welcome to Internship Podcast. Balik lagi bersama Ko Aya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama dengan dua internship partisipan dari konten DJ Inspiration. Kalau minggu lalu kita udah sharing-sharing sama Mas Andrew terkait cloud gaming ya di Indonesia. Hari ini kita akan ngobrolin soal experience dari teman-teman internship partisipan yang kebetulan keduanya ini merupakan teman dekat nih. Dan gak hanya teman dekat, mereka ternyata sekarang terlibat di proyek yang sama. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung kenalan ya. Di sini sudah bergabung bersama kita semua. Ada Linda dan Intan. Halo Linda dan Intan. Halo Kak. Halo, ini udah sampai dress code-nya sama loh guys, sama-sama bajunya kotak-kotak ya, saking udah bestie banget nih. Boleh mungkin karena banyak yang belum kenal nih sama Linda dan Intan, walaupun sebenarnya kemarin di salah satu konten kita ya, engagement-nya cukup tinggi nih ketika kita cerita soal pengalamannya Linda dan Intan. Karena Linda dan Intan ini berperan sebagai desainer dan memulai karirnya lah ya, dari KP ternyata. Boleh mungkin perkenalan dulu, kita mulai dari Linda dulu nih. Silakan Linda. Halo semua, kenalin namaku Margarita Melinda Panowo, tapi biasa dipanggil Linda. Asalku dari Teknik dan Sistem Industri ITS dan sekarang baru magang di bagian UI UX Designer di project DTP Internship. Salam kenal semua. Salam kenal Linda tadi ya, dari ITS ya. Oke nih, mana nih anak-anak ITS nih suaranya nih. Dan UI UX Design di project DTP Internship. Mungkin kita kenalan juga nih sama Intan. Silakan Intan. Halo semuanya, nama aku Octavia Intan Asari, biasa dipanggil Intan. Di urusan aku sama kayak Malinda, Teknik dan Sistem Industri ITS. Di role-nya juga sama nih, UI UX Design, juga di project DTP Internship 2.0. Gitu Kak. Sama ya, jadi benar-benar di project yang sama, teman sekelas juga nih, emang udah paling cocok jadi chemistry pas jalan ya, pas on jobnya juga lebih terasa. Tapi boleh dong diceritain sekarang terkait kesibukannya, karena kan tadi cerita nih terlibat di project DTP Internship 2.0, lagi sibuk apa sih sekarang di project itu? Oh iya, mungkin aku dulu ya Kak yang cerita-cerita. Jadi saat ini aku tuh lagi ngerjain refinement design UI UX terkait website internship, partisipan dan juga supervisor gitu Kak. Nah pas banget akhir-akhir ini aku tuh lagi ngerjain perbaikan desain khususnya di user supervisor gitu Kak, mulai dari cari tahu apa aja kebutuhan dari supervisor, dan poinnya apa aja gitu, terus bikin juga perbaikan-perbaikannya gitu Kak, juga bersama teman-teman yang lain mengimplementasikan gitu Kak, perbaikan-perbaikan itu ke dalam desainnya gitu Kak. Widih, keren banget ya. Jadi ngelihat ya dari segi supervisor kira-kira butuhnya apa sih, dan di sini Intan dan Linda mencoba menghadirkan itu ya tadi ya, menjadi solusi untuk pain problem para supervisor. Jadi nih teman-teman Digisters nih, inilah desainer di balik DTP Internship. Jadi kalau teman-teman mengakses website internship ya, kakak-kakak ini ya, mbak-mbak inilah yang ada di belakangnya untuk urusan UI UX desainnya. Tapi tadi udah nih Intan cerita. Kalau dari Linda gimana Lin? Sama kesibukannya juga soal masih di supervisor juga atau di bagian yang mana mungkin berbeda? Boleh diceritain? Karena aku sendiri proyeknya sama kayak Intan, jadi kurang lebih kesibukannya juga sama seperti yang disebutin Intan tadi, mulai dari revisi website sampai sekarang ini kami baru fokus di revisi website di bagian supervisor gitu Kak. Oke, jadi dari tim desain tuh sekarang lagi fokusnya di bagian supervisor ya semuanya ya. Oke, semoga lancar-lancar ya ini teman-teman, karena kita juga mau masuk ke Januari 2022 nih, mau menyambut teman-teman dari batch Matchup Januari. Semoga dengan adanya new design ini memberikan new experience yang lebih baik juga ya teman-teman. Dan oke nih, aku mau tanya juga dong soal teman-teman ini kan mulainya dari KP ya kalau tidak salah ya. Boleh dong diceritain awal mulanya itu apa sih yang memotivasi daftar KP, kemudian setelah dari KP kok tiba-tiba jadi internship sih gitu. Mungkin dari Linda dulu. Oke Kak, jadi awalnya ini kenapa kita ikut KP, karena dari
Univ ITS sendiri itu mewajibkan kalau setiap mahasiswanya itu harus KP. Nah, awalnya Intan sama aku ini tahu soal KP di DDP ini dari temenku gitu. Taunya dari Instagramnya DDP Internship. Terus cobalah kita itu apply ke emailnya. Terus setelah kirim email, nggak nyangka waktu bulan Juli Pak ya, itu dapat balasan kalau Intan sama aku keterima di bagian UI UX. Udah gas kan, kita langsung oke, boleh. Terus langsung besoknya kita coba chat, terus langsung join gitu KP-nya. Nah, setelah kenapa kita KP sampai ke internship, nah selama KP ini kita tuh sempat waktu padahal baru join 2 minggu Pak ya, 2 minggu di DDP, tapi tuh udah diberi course Udemy gratis gitu, padahal istilahnya kita baru join dan belum melakukan sesuatu yang wow, sesuatu yang hebat, tapi udah diberi hadiah gitu kan, bingung ya, kayak baik banget. Di sini kerasa kalau di DB internship ini tuh ada keinginan, betul-betul keinginan untuk mengembangkan dari internship partisipannya, skill-skillnya. Nah, dari situ juga kami juga ingin memperpanjang KP kami, karena buat SKS magang di kuliah ini tuh minimal SKS-nya itu untuk jadi SKS itu 3 bulan. Nah, waktu itu Intan coba hubungi ke supervisor kami, Mbak Nadira juga yang selaku PO-nya juga, terus Intan diberi tawaran, apa nggak minat internship aja gitu. Jadi terus kita langsung, oh iya boleh lah gitu. Terus biasanya kita langsung daftar buat internship partisipan. Dan waktu itu pas lagi opening juga ya internship, jadi akhirnya masuklah Linda dan Intan untuk, wah ini kayaknya aku daftar langsung ke internship aja nih sekalian gitu ya. Dan udah ngerasain juga tadi ya mungkin privilege-nya ya mendapatkan course gratis, padahal baru join 2 minggu ya tadi ya katanya udah dapat Udemy ya. Atau boleh dong cerita kalau Intan gimana nih Tan, ketika kan kurang lebih sama nih journey-nya sama Linda, tapi selama journey dari KP ke internship itu apa sih yang pertama dirasain dan kedua expect gak sih bisa ada di sini sekarang ngerjain project sebesar ini? Oke, tadi ya Kak yang pertama dulu, apa yang dirasain. Pastinya nggak nyangka banget, karena waktu itu kan bulan Juli, di mana teman-teman tuh udah pada dapet tempat KB-nya masing-masing, kita tuh masih kayak masa pencarian gitu Kak. Terus puji Tuhan dapet kabar yang email itu dan keterima tuh seneng banget dari kita berdua. Jadi waktu join pun kayak excited gitu. Nah terus ketika udah menjalani KP sampai ke internship tuh, yang pengalamanku yang paling ngeh banget itu ya Kak, itu tuh kita jadi banyak belajar gitu, kita dibimbing sama kakak-kakak yang baik-baik banget, terus jadi kita akhirnya ke depan makin kesini makin kayak banyak berkontribusi gitu Kak di sini, senang banget Kak rasanya. Keren ya. Jadi Intan dan Linda senang ya. Linda senang juga dong ya bisa bareng-bareng nih sama Intan kerjain project yang sama-sama didesain dan tadi melewati berbagai proses tadi dari KP ke internship bareng-bareng, juga journey-nya yang dirasain sama dan tentunya mendapatkan banyak manfaatnya juga bareng-bareng nih ya. Pasti ini jadi suatu kebahagiaan tersendiri buat Linda dan Intan. Tapi ngomongin soal role-nya nih ya, UI UX design, ini memang sudah dari awal kah teman-teman punya passion di sana, atau memang justru awalnya tuh belum ada background di UI UX design, kemudian tertarik nih pengen belajar UI UX design dan akhirnya ikut nih di program internship DDB Telkom. Mungkin boleh cerita nggak nih soal ini? Dari Linda dulu mungkin? Kalau di bidang UI UX ya Kak Aya. Nah ini sebenarnya dari kami sendiri ini ada ketertarikan di bidang desain, tapi belum kepikiran waktu itu kalau mau bakal keterima di UI UX gitu. Nah kalau kami kan sendiri ini jurusannya di teknik industri ya. Sebenarnya teknik industri kan lebih ke fokus buat produk-produk gitu. Tapi ada sih sedikit-sedikit tentang desain, misalnya ada tugas poster atau ada tentang website tapi sedikit-sedikit doang gitu. Nah sebelumnya Intan sama aku ini juga pernah sih ada pengalaman buat desain gitu dan memang tertarik gitu. Jadi waktu UI UX, wah ini hal yang baru nih, bolehlah kayaknya menantang gitu. Bolehlah belajar hal baru. Jadi kalau basic design udah ada, cuman kalau untuk UI UX design tuh bener-bener first timer ya, pertama kali ya.
Jadi belajar banyak juga nih ya, karena kan pasti tentunya berbeda ya ketika kita desain, memang punya kemampuan desain, cuman belum punya pengalaman sama sekali nih di UI UX design, kemudian ditaruh di project untuk role UI UX design kan tentu hal yang baru ya teman-teman ya. Oke, mungkin dari Intan, aku penasaran nih, kalau dari Intan gimana nih? Apakah juga udah punya background desain atau misalnya memang belum punya, kemudian pengen apa ya mendalami UI UX design tuh ketika di sini gitu, baru di sini akhirnya kayak oh ya deh kayaknya aku passionnya di UI UX design. Gimana nih kalau Intan? Oke Kak, kalau dari aku sendiri seperti tadi yang udah sedikit dibahas sama Malinda, itu memang kalau di perkuliahan kami itu kan industri ya Kak, dan Iya. itu tuh lebih banyak bahas tentang industri yang outputnya itu produk. Nah, memang ada satu mata kuliah kita tuh yang membahas tentang desain produk, tapi itu tuh ternyata bisa diimplementasikan juga ke produk digital. Nah, di situ tuh ada kayak desain-desainnya juga, tapi sedikit. Nah, mulai dari situ tuh karena kita tuh tertarik ke desain, kita tuh pengen gitu belajar lebih-lebih lagi dan kayaknya align nih sama yang kita suka gitu. Terus akhirnya tertariklah masuk untuk jadi UI UX designer di sini juga buat nambah pengalaman karena di industri 4.0 juga kan makin maju ya Kak IT-nya itu, terus IoT-nya juga makin maju. Nah, kami melihat prospek ke depan yang makin baik gitu Kak di UX design ini. Jadi Gitu. jawabannya beda banget ya, emang kerasa nih kalau misalnya udah kayaknya hatinya tuh udah di UI UX design tuh udah punya alasan dan tujuannya tuh benar-benar jelas gitu ke depan seperti apa ya. Cuman selama prosesnya nih ketika memang tadi katanya di industri belajar ya soal desain produk dan memang ada beberapa ilmunya yang terimplementasikan saat mengembangkan produk digital ini. Cuman kan pasti ada challenge dong, ada kendala nggak selama proses belajar dari yang tadi benar-benar backgroundnya dari teknik industri nih, terus kemudian belajar UI UX design tuh ada kendala atau challenge nggak sih yang teman-teman alamin? Mungkin dari Intan aku mulai dulu. Oke Kak, kendala pasti ada ya Kak, karena ini mempelajari hal yang baru gitu. Pas awal-awal itu kan UI UX itu kan pakai Figma dan sebelumnya tuh belum familiar gitu sama Figma. Jadi awal-awal harus banyak belajar dulu, harus tahu dulu tools-tools yang dipakai di Figma ini fungsinya buat apa sih gitu. Jadi butuh banyak waktu di awal buat belajar untuk bisa lancar sekarang. Terus kalau misalnya di UX itu karena emang belum sama sekali belum pernah belajar, belum pernah tahu yang dalam banget gitu. Jadi di awal juga sempat bingung Kak, gimana sih cara bikin UX yang baik. Akhirnya juga harus meluangkan waktu lebih buat belajar dulu gitu untuk tahu gitu UX yang baik itu seperti apa gitu Kak, dari aku. Oke, jadi itu ya tadi ya pas transisi masa belajarnya itu ya tools berarti ya yang benar-benar harus dikuasain. Terus tadi yang paham banget nih kira-kira aku harus ngapain dan kira-kira aku harus nambahin apa aja skill setnya kira-kira yang dibutuhkan untuk UI UX design ya, Tan? Iya Kak, benar banget kayak gitu. Oke, kita ke Linda nih sekarang. Kalau kendala gimana nih Lin selama ini ketika belajar dari yang tadinya belum banget ngerti soal UI UX design, sekarang terjun ke proyek UI UX design, itu gimana? Adakah kendala atau challenge yang dialami? Untuk kendalanya kurang lebih sama seperti Intan, sempat bingung juga ya buat untuk mekanisme dari Figma-nya, sama sampai ke flow-flow dari website-nya gitu. Tapi meskipun mengalami kendala ini, berkat bantuan dari kakak-kakak sendiri di DDP ini, makin lama itu skill-nya tuh juga ikut terasah gitu. Buat tugas-tugas juga di DDP ini tuh juga membuat terasah skill-nya. Jadi setiap tugas itu sebenarnya mengajarkan sesuatu hal yang baru gitu. Kalau ada tugas yang bebannya lebih besar, itu kami juga belajarnya lebih banyak juga. Positif vibes banget nih Linda ya. Jadi challenge itu dilihat bukan sebagai hambatan, tapi jadi sebagai apa ya, motivasi untuk maju ke depan dan belajar lebih banyak lagi ya. Nih mungkin bisa dicatat dan ditiru oleh Digisters yang nonton podcast ini atau mendengarkan podcast ini dimanapun kalian berada ya. Nah ngobrolin lagi nih, kita balik lagi coba ke soal pengalaman selama jadi UI UX designer di project DTP internship. Ada nggak sih pengalaman menarik yang bisa di-share ke teman-teman Digisters yang lagi mendengarkan podcast ini? Mungkin dari Linda dulu.
Untuk pengalaman menarik ya, wah banyak banget nih Kak Aya, pengalaman menarik di DDP internship. Nah, salah satunya ini yang pertama itu terkait Korps Udemy itu. Kami sangat gak nyangka waktu itu, inget banget chat ke Intan, kok baik banget ya Tan? Intan juga iya ya Lin, bingung ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu waktu pemilisan DTP internship. Itu seru banget sih, waktu itu ada dress-code-an, apalagi kan temanya Arabian Night. Nah, Intan waktu itu menang jadi Putri Jasmine. Terus selain itu, ya yang lain-lain juga tuh kayak kostum-kostum Arab-Araban juga gitu. Masih ingat juga Kak Aya kayak apa ya, ditutup-tutup semua ya waktu itu, cuma matanya yang kelihatan. Aduh, Seru ya. Jadi maksudnya nggak cuman ini aja ya, nggak cuman memang kerja sebagai desainernya, nggak cuman terlibat di proyeknya sebagai desainer nih, tapi juga seru-seruannya dapat ya kayaknya, Lin. Iya bener banget Kak Aya. Oke. Tapi aku pengen ke Intan nih. Tadi udah dijelasin soal waktu kita seru-seruan saat rilis DTP, juga dijelasin soal dapat course ya tadi teman-teman. Aku kayaknya pengen ngulik nih dari Intan. Tan, masih ingat nggak sih soal pengalaman ketika dan hal-hal menarik apa yang mungkin bisa di-share ke teman-teman? Kalau bisa jangan sama nih. Dari tadi soalnya Linda sama Intan nih masih menyatu nih ya, jadi bestie banget. Jadi jawabannya kurang lebih sama. Boleh nih, kalau dari Intan ada nggak hal lain yang kira-kira bisa di-share ke teman-teman di Gisers sebagai salah satu pengalaman yang bisa yang menyenangkan atau mengesankan dari Intan mungkin? Silakan. Oke Kak, mungkin pengalaman lain yang benar-benar membekas gitu di hati itu Kak, ketika dikasih kesempatan buat nge-lead di suatu meeting harian gitu Kak, sama tim-tim. Dan di situ pertama kalinya aku coba ngepantun gitu, dan setelahnya itu nggak nyangka gitu Kak, bakal dipakai terus gitu, kayak budayanya gitu, dipakai terus tiap selesai meeting tuh ngepantun dulu gitu. Teman-teman juga pada ini ngepantun gitu. Jadi itu seneng banget sih Kak pengalaman yang itu. Dan selain itu mungkin lebih ke ini ya Kak, selama mengerjain project tuh kita pasti didukung sama kakak-kakak yang ada di DDB Telkom ini. Itu sangat mendukung, sangat suportif banget. Bahkan ketika sakit pun kayak care gitu, peduli. Jadi vibe-nya tuh bukan kayak kerja yang strict banget gitu Kak, tapi kayak lebih kerja yang dapat temen, dapat keluarga baru gitu Kak, menurut aku. Jadi dapat teman dan dapat keluarga baru bersama dengan sahabat ya, bersama dengan Linda gitu. Tapi tadi aku udah kasih spoiler dikit loh nih di Gisers. Tahu nggak sih ternyata mereka berdua ini juga dulu pernah share dikit dong. Pernah jadi cikgu, pernah berbagi gitu ya ke teman-teman lainnya, berbagi insight seputar tadi nih yang dari awalnya mungkin belum begitu paham soal UI UX design, tahu-tahu seiring dengan berjalannya waktu jadi bisa sharing nih seputar UI UX design. Boleh dong diceritain dikit soal pengalamannya itu, mungkin dari Intan dulu deh. Silakan Intan. Oh ya Kak, mungkin kelewat ya tadi Kak. Ya itu seneng banget, selain kita juga dulunya belajar banyak dulu tentang UI UX di awal, dan akhirnya bisa dapat course juga. Nah habis itu men-sharingkan apa sih yang ilmu yang didapat dari course itu ke teman-teman, khususnya teman-teman di GEA, itu rasanya senang banget karena di situ selain kita juga bisa sharing ke teman-teman GEA yang lain, kita juga dapat insight baru Kak. Misalnya di situ tuh ada diskusi yang benar-benar jadi gini nih, diskusi yang sehat tuh yang benar-benar saling memberi perbaikan yang lebih baik gitu Kak, menurut aku. Dan dari teman-teman antar project yang lain juga ikut ya menyimak nih pemaparan dari Cikgu Linda dan Cikgu Intan. Keren banget loh di Gisers. Jadi tadi ya nggak apa-apa, jangan takut untuk memulai, karena apa? Di sini akan belajar banyak, dan bahkan setelah belajar banyak dan mendapatkan banyak hal di sini, bisa jadi kalian terpilih untuk jadi orang-orang yang membagikan kembali nih ilmu-ilmu tadi kepada orang lain. Keren banget nih Intan sama Linda. Boleh dong terakhir aku mau tanya, ada nggak sih tips dan triknya dari kalian nih, terutama kan kalian temenan banget, ada nggak sih tips dan trik yang bisa kalian bagikan ke teman-teman di Gisers di luar sana yang mau nanti
apply atau mungkin nanti ini yang terdekat yang sudah akan on job sebagai desainer, UI UX designer, ada nggak sih tips and triknya dalam belajar mempelajari UI UX design atau mendalami gitu project-project yang ada kaitannya dengan UI UX design? Silakan dari Linda dulu kalau gitu. Dari aku buat tips and triknya itu teman-teman bisa terus belajar, jangan pernah lelah. Bisa ini entah dari mana, bisa dari Curves, bisa dari YouTube, bisa dari Instagram. Tiap platform itu bisa buat jadi tempat pembelajaran. Nah, selain itu teman-teman juga bisa buat cari-cari referensi gitu, latihan-latihan dulu, bikin misalnya desain-desain kecil-kecilan gitu. Itu bisa banget buat melatih skill kita. Oke, jadi tadi ya tidak terbatas dengan platform, belajar bisa dari mana aja, medianya berbagai macam sekarang udah ada, kembali ke diri sendiri ya kalau gitu ya Kak Linda ya. Tuh dari Kakak Linda, Cikgu Linda udah ya tadi ya tips and triknya di G-Search. Kalau dari Kakak Intan nih, Cikgu Intan, boleh di-share nggak nih tips and trik buat teman-teman yang tertarik untuk terjun di UI UX Design? Silakan. Oke, kalau dari aku yang pertama itu harus enjoy, karena kalau ngelakuin sesuatu tapi nggak enjoy, nanti nggak maksimal dari diri kitanya. Selain itu jangan malu-malu untuk tanya ke kakak-kakak, ke teman-teman yang kalian anggap udah jago, karena sharing ilmu itu penting banget, karena dengan adanya sharing ilmu itu kita bisa tahu mana sih kekurangan kita dan nanti kita bisa belajar untuk jadi lebih baik gitu Kak. Keren banget nih ya. Bener-bener dua sahabat ini positive vibes banget. Udah memberikan berbagai insight ya tadi di G-Search soal pengalaman mereka dari KPK internship, terus juga pengalaman di project sebagai UI UX designer, dan tentunya juga tetap solid nih menjadi antara satu sama lain, mensupport satu sama lain di luar project dan di dalam project, benar-benar saling mendukung. Nah, boleh banget ya nanti ini dijadikan bahan pembelajaran dan jadi catatan juga nih buat Digisters yang mungkin mau mengajak teman-temannya untuk daftar di program internship dari Telkom pada batch selanjutnya. Jadi it's possible as long as there is will, pasti there is a way. Nah, terima kasih banyak ya untuk Kak Linda dan Intan, Kak Intan nih, cikgu-cikgu kita semua yang udah berbagi sharing-sharing sama kita hari ini di Internship Podcast. Sampai jumpa lagi pada sesi Insightful Talk berikutnya. Aku Aya, kita ketemu lain kali. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bye.